Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain amma ba'du. Pertama-tama marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan rahmat, hidayah serta inayahnya kepada kita semua sehingga kita dapat mengikuti SIC yang terakhir ini. Kedua kalinya, sholawat serta salam tak lupa kita sanjungkan kepada junjungan kita, Nabi besar, Nabi agung, Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, yang kita tunggu-tunggu syafaatnya di Yaumul Qiyamah kelak. Langsung saja ya, saya akan membacakan susunan acara pada malam hari ini. Yang pertama, pembukaan. Yang kedua, langsung masuk ke acara inti. Yang ketiga, tanya jawab. Yang keempat, penutupan atau lain-lain. Dan yang terakhir, penutup. Karena waktu sudah larut malam, marilah acara pada malam hari ini kita buka dengan bacaan basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Acara yang kedua langsung ke acara inti. Sebelumnya saya akan membacakan kurikulum vitae dari pemateri. Nama, Mutakilah Ahmad, tempat tanggal lahir, Banyumas, 1 Agustus 1998, kewarganegaraan Indonesia, agama Islam, jenis kelamin laki-laki, status mahasiswa, nomor telepon 089 618 309 859, email ahmadmutakilah@gmail.com, alamat sekarang Jalan Jailani, nomor 50 RT 6 RW 2 Karangwangkal, Purwokerto Utara, Purwokerto, Banyumas. Moto Iskariman Aumut Syahidan. Riwayat pendidikan formal tahun 2005 sampai dengan 2011, SD Al-Irsyad 2 Purwokerto, 2011 sampai dengan 2014 SMP Al-Irsyad Purwokerto, 2014 sampai dengan 2018 Matik Istiqomah Sambas Purbalingga, 2019 sampai dengan sekarang UMS Fakultas Agama Islam jurusan Ilmu Al-Quran dan Tafsir. Riwayat organisasi tahun 2021 jabatan Ketua Departemen Pemantau Lapangan Organisasi KMFAI. Tahun 2021 anggota Departemen Pembinaan Hufaz Organisasi MPQ. Tahun 2021 Ketua Bidang Tablik PKIM Muhammad Abduh. Tahun 2021 Sekretaris Jenderal DPM PAI. Tahun 2021 Koordinator Media KM3 Sukoharjo. Sukoharjo 10 Juni 2021 mengetahui Mutakilah Ahmad. Berikut kurikulum vitae dari pemateri. Selanjutnya langsung untuk penyampaian materi kepada pemateri kami persilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi bi ni'mati tatimmus shalihat. Wassalatu wassalamu ala nabiyyina wa ala alihi wa sahbihi ajmain amma ba'du. Teman-teman imawan dan imawati pejuang Kanva yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Ini adalah pertemuan terakhir SIC, sharing is caring. Ya, menyampaikan sharing, hanya menyampaikan ilmu yang pernah dipelajari sedikit ya. Mungkin nanti teman-teman tuh lebih paham. Di sini juga banyak yang dari Medcom kan, dari 3 pemateri yang sebelumnya, dari Imawati Bilqis. Bilqis. Kemudian mengenalkan Canva dan dilanjutkan sama Mas Arte. Belum hadir ya? Bilqis.
Kemudian dilanjutkan kita belajar bikin pamflet. Nah, sama suhunya Imawan Atta. Dilanjutkan kemarin kita belajar membuat sertifikat secara otomatis. Itu penting banget ya. Sama Bukabit sama Imawati Vivi. Dan sekarang kita belajar di Canva ini dibuat animasi atau gambar bergerak seperti itu. Langsung aja ya, aku share screen bentar. Udah kelihatan belum? Udah. Udah. Oke. Jadi kita mulai dari ini modulnya. Modul Canva. Intinya itu kalau teman-teman udah bisa bikin pamflet, animasi itu gampang banget. Cuman dibuat ini. Kalau misalkan ini nggak kelihatan kursorku ya. Mau di apa namanya? Di-upload kan paling pojok kanan itu kan. Nah, nanti kalau nyimpennya itu tinggal diganti pakai video. Ini udah video. Kan biasanya PNG, JPG, nanti bikin video. Cuman itu intinya di situ. Tapi kan nggak nggak ada estetiknya gitu. Cuman foto, ganti foto, ganti foto, ganti foto itu aja. Kan ganti foto, ganti foto. Nah, gimana kalau foto ini atau gambar ini, terus tulisannya ini itu bisa bergerak. Nah, kemudian ditambah apa namanya ornamen-ornamen yang bisa bergerak. Intinya kan di situ poin pembahasan kita kali ini. Kalau pamflet kan cuma gambar, tulisan gitu kan, yang nggak bergerak. Nah, gimana caranya biar bergerak? Udah, intinya cuma di situ sebenarnya. Nah, pertama yang perlu dibahas ya. Ini kemarin tugas pamfletnya Mas Ataku ini. Nah, di sini. Pertama yang perlu diperhatikan yaitu kita tahu fitur-fitur mana saja yang ada di Canva yang berkaitan dengan animasi. Mau gimana caranya kita tahu, gimana caranya kita bisa pakai animasi yang di Canva kalau kita nggak tahu fitur-fitur yang ada di Canva yang berkaitan dengan animasi. Nah, itu. Yang pertama itu animasikan. Ini maksudnya apa? Maksudnya adalah gambar-gambar yang tidak bergerak kemudian kita animasikan. Ini di sini. Ini angka 1. Ini bukan angka 1. Ini tulisan ya. Menambahkan fitur bergerak pada project. Ini nggak bergerak. Kemudian bagaimana cara kita membuat tulisan ini bergerak? Itu ada di bawah sini. Ada fiturnya. Nah, ini kan ada animasikan nih. Kanan bawah. Sampingnya efek. Tinggal klik. Udah gitu doang. Tinggal pilih. Mau yang kayak gimana geraknya. Misalkan ini. Ini oh ya, ini tuh masih animasi halaman ya. Paling bawah itu animasi halaman. Harus diganti ke animasi teks. Animasi teks. Nah, mau kayak gimana? Misalkan ini. Nanti beda sendiri geraknya. Yang dilingkarin itu yang dikotakin itu beda sendiri. Seperti yang kita mau. Seperti itu. Itu animasikan. Jadi intinya huruf-huruf kali ini apa namanya? Atau bisa gambar juga nanti kita animasikan sesuai dengan keinginan kita. Kalau di sini tulisan ya, tulisan biasa kemudian dianimasikan.
Kemudian yang dianimasikan kedua selain teks yaitu halaman. Sini. Ini kan animasi teks, animasi halaman. Kalau animasi halaman berarti semuanya. Banyak macamnya. Nah, ini yang pro ya, yang kalau udah langganan. Bisa terapkan ke semua halaman atau per halaman animasinya beda-beda, terserah. Kalau mau terapkan semua halaman, biasanya semua halaman ya biar gampang, biar sama juga. Atau kalau mau ada variasi-variasi, silahkan. Terapkan ke semua halaman, misal kemana ya, yang biasa aja, fit. Udah, gitu doang, silam. Itu animasikan pertama, jadi udah ada fiturnya di bawah. Yang kedua, durasi. Jadi kan setiap halaman, apa namanya, pindah ke halaman selanjutnya itu ada animasinya. Nah, animasi itu kan pakai durasi. Mau durasinya dibanyakin atau dicepetin itu ngaruh nanti sama kita project ada kayak bikin suara yang ada apa namanya, kalau kalau Spektrum itu pakai aplikasi lain ya, kalau di Canva bisa. Nah itu nanti hubungannya sama ini, sama apa namanya, durasi. Misalkan durasi ya, durasi mana ya, animasikan mana ya, durasi itu. Nah ini ada durasi 30 detik, lama banget ya. Setiap satu ini 30 detik. Perubah apa namanya? Ganti ke slide selanjutnya itu berapa detik? Nih, paling kanan bawah. Ini durasinya. Mau diganti berapa? Misal 5 detik. Jadi setiap slide itu 5 detik. Setelah 5 detik ganti slide, ganti slide. Jadi animasi ini bisa dipakai buat apa ya? Kalau kita membutuhkan berslide-slide. Bisa juga nanti ditambah juga, nanti ada fitur selanjutnya pakai suara ya. Mau presentasi atau lagu itu bisa. Nanti ada tulisan, kita bisa pakai suara kita, juga ada tulisannya biasanya. Kayak punya Vivi itu bisa dibikin kayak di Canva itu. Di KineMaster bisa, di Canva juga bisa. Abia Satya kalau nggak salah itu. Itu bisa dibikin di Canva. Ini fitur timer ya, time waktu durasi. Jadi itu fitur yang kedua. Kemudian yang perlu kita perhatikan ketiga yaitu nih, menfilter pencarian hanya animasi. Nah, kita kan nggak hanya menganimasikan tulisan dan halaman-halaman. Kita juga menganimasikan, kita juga butuh fitur apa namanya, ornamennya animasi gitu. Kita udah belajar mengenai elemen. Elemen kan banyak. Nah, kalau misal kita tulis apa ya? Tulis bulan. Ini kan gambar-gambar aja ya. Kita mau, ini juga ada sih sebenarnya animasi. Kita mau mencari bulan hanya animasi. Berarti lihat di ini nih, di kanan. Ini nih. Nah, pencet. Kemudian klik yang animasi aja. Terapkan filter. Ini gini doang ya bulannya. Kalau misalkan ya, panah. Kalau pakai bahasa Inggris, coba beda nggak? Moon. Ini sebenarnya udah animasi, oh iya tuh. Berarti lebih akurat pakai bahasa Inggris ya. Nah, aduh, pencet. Jadi seperti itu. Ada apa namanya? Ini filter pencarian biar kita hanya fokus sama animasi. Poinnya di situ.
biar dapat template ornamen elemen yang hanya animasi. Ini kan animasi semua, ini animasi juga. Ini misalkan ini animasi, bergeraknya walaupun kecil tapi dapatnya animasi seperti itu fitur yang ketiga, biar dapat elemen yang animasi. Kemudian fitur yang keempat, biasanya itu kalau animasi kemudian banyak halamannya animasi itu pakai lagu. Nah, bisa ditambahin pakai lagu. Ini aku udah tambahin lagu. Terus gimana caranya? Cara nambahin lagu tinggal plus. Nah, ini audio. Tinggal pilih. Ini yang ada di sini. Udah disediain. Tinggal cari nama lagunya apa. Nah, kalau mau nambahin, aduh, ini kalau mau nambahin dari kita punya lagu sendiri, itu di unggahan. Unggahan. Ini unggahan. Unggahan ini kan ada tiga, ada gambar, video, sama audio. Gambar, video, sama audio. Nah, mau mengunggah apa? Mau mengunggah gambar, video, atau audio? Kan kita lagi bahas audio ya, jadi kita bahas audio. Tadi aku barusan download nih Mars IMM. Tinggal klik. Nah, ini udah masuk. Terus gimana? Pengen dengerin? Berarti tinggal klik yang atas ini, sampingnya uploadan. Ini ada segitiga. Ini tinggal ini apa namanya? Ngelihat progres editan kita. Tapi agak lama emang. Itulah intinya seperti ini, nanti muncul suaranya sama hasil editan kita gitu. Jadi ini misalkan 1 menit 31 detik, jadi durasinya seperti itu sambil nyelesain audio Mars MM. Kedengeran nggak? Itu kedengeran nggak sih? Waduh. Dengar, dengar. Oke, sip sip. Jadi itu fitur yang keempat, menambahkan audio. Jadi Canva itu bisa teman-teman gunain buat video presentasi, itu bisa banget. Nanti malah fiturnya lebih banyak. Presentasi itu bikin pamflet yang ada suaranya itu bisa juga, atau bikin iklan bisa, dan sebagainya. Terus yang terakhir menyimpan atau tahap uploadnya. Tadi udah aku singgung sedikit, video paling atas pojok kanan. Nah, ini kan ada simpan sebagai. Ini disarankan video. Udah, tinggal simpan semua halaman di checklist. Selesai. Tinggal klik selesai. Di situ cuman seperti itu. Yang ada di Canva yang berkaitan sama animasi yang aku tahu. Nanti teman-teman bisa menambahkan kalau ada fitur-fitur tambahan yang ada di Canva berkaitan dengan animasi. Ini aku abstrak banget ya, maksudnya dari 1 2 3 ini animasinya beda-beda, biar apa namanya, melihatkan bahwa di Canva itu banyak macamnya. Tinggal pinter-pinter kita kode apa gitu, misalkan di elemen apa, mau cari apa ya, misalkan ornamen kemudian hanya animasi, terapkan. Gak lembut guys, ini gitu. Jadi pintar-pintar cari
Cari kata kunci itu intinya 5 poin. Memperhatikan fitur 5 poin itu, kemudian gunakan ilmu, insting, dan jiwa kreatif Anda dalam memilih animasi yang tepat sesuai hasil terlihat supaya hasil terlihat cocok dan indah. Jadi enggak serta merta ngasal. Nah ini juga aku pakai animasi. Ini kelihatannya angka apa namanya animasinya itu kayak dari atas kemudian ke belakang ya. Nah, padahal ini animasinya itu double. Ini animasi atas, ini animasi bawah. Mana ini? Jadi aslinya tuh animasinya itu cuman satu terus aku potong. Kalau aku tarik kayak gini. Nah, ini kan kepotong. Animasinya kepotong nih. Jadi biar kelihatan dari atas terus lewat bawah angka 2 itu ada triknya. Jadi dipangkas animasi, kemudian ini ada fitur di bawah itu ada pangkas ya. Klik pangkas. Nah, ini aslinya kan di atas. Aslinya segini. Cuman aku rubah jadi segini. Ini dipangkas, selesai. Nah, dan dipasin ke sini. Biar kelihatan nyambung gitu. Gitu. Jadi ada trik-trik sendiri ya dari apa namanya ide-ide kita lah biar kelihatan keren. Jadi habis dari aku pangkas, kemudian copy atasnya itu dipangkas juga bagian atas, kemudian di ini ada posisi ya, posisinya ditaruh bawah, taruh belakang gitu, yang sebelah yang atas biar kelihatan di belakang angka 2 gitu. Itu bisa dimodif-modif sih sekreatif teman-teman. Itu tentang ini. Kemudian yang terakhir yaitu aplikasi bantuan. Nah, di sini aku apa namanya masih referensi ada 3 di aplikasi Pixels. Ini banyak banget apa namanya bisa membantu, bisa lewat aplikasi, benar-benar ada aplikasinya. Misalkan gimana ya? Mana? Ini ada Pixel ya. Ini aplikasi Pixels. Jadi di sini itu bisa teman-teman cari apa namanya gambar, astagfirullah, gambar atau uh, animasi seperti itu. Yang kedua itu ada gambar animasi.org. Contohnya itu mana ya? Nih. Yang ketiga tadi kan Google. Di Google tuh bisa ternyata cari animasi. Seperti ini contohnya. Mana ya? Tinggal Google. Sini misalkan matahari. Gambar. Nah, nanti di sini tinggal klik yang GIF. Kan gambar. Nah, ini kan gambar semua ini sebenarnya. Apa namanya? Animasi bergerak. Misalkan ini tinggal di download. Udah. Itu buat tambahan bahan aja, bahan animasi bergerak. Seperti itu. Udah cukup pembahasan
masalah animasi. Yang pertama itu fitur, yang kedua kecocokan, kemudian ini aplikasi bantuan, Pixels, gambar animasi.org, atau yang ketiga Google. Oke, itu aja pembahasan mengenai animasi. Ada satu lagi sih tambahan. Kalau mau buat kayak podcast gitu, sebenarnya bisa di Canva, cuman caranya agak ribet. Aku udah buat tapi belum selesai. Baru tadi mau buat. Jadi caranya itu kayak stop motion. Gambar ditumpuk nanti kan jadi kayak video. Ini kan kumpulan gambar. Slide-nya banyak. Nah, satu slide dengan slide lain, bedanya apa? Bedanya di lingkaran ini. Lingkaran ini. Per slide digeser terus sampai sini. Seperti itu. Itu nanti tinggal ditambahin pakai suara teman-teman atau lagu dan sebagainya. Itu kalian biar ada podcast gitu kayak ini. Kalau enggak pakai Spektrum ya. Itu nanti pakai aplikasi tambahan. Ini kan misal dicoba ya. Ini belum selesai sih. Nah gitu. Kita gerak gitu. Intinya seperti itu. Apakah ada pertanyaan dari teman-teman? Penjelasanku sampai saat ini itu dari modul ada 3 mengenai fitur, kemudian kecocokannya pakai insting ya. Yang ketiga fitur bantuan. Dan ini ada tambahan bagaimana cara bikin podcast atau bikin kayak ada itu nanti yang gerak-gerak terus ada tambahan suara. Gimana teman-teman? Apakah ada pertanyaan? Udah intinya di situ sih. Kalau animasi, kalau teman-teman udah buat pamflet, tinggal pakai fitur-fitur yang udah aku tadi sharing ditambahin. Jadi pamfletnya itu tinggal bergerak, bisa bergerak seperti itu. Gimana? Ada yang mau nanya nggak? Apa udah jelas atau masih atau Mas Atta mau nambahin Mas? Ada yang kurang? Gimana? Gimana teman-teman? Udah cukup jelas? Atau ada yang mau ditanyakan? Silahkan. Apa-apa? Tanya yang itu tadi loh, yang ada musiknya. Itu kan ada tombol pause, ada tombol next stop. Itu nyarinya di mana?
Sebentar, aku share screen lagi. Ada musik terus tombol pause. Yang ini tuh. Oh, atau enggak yang Atau enggak yang lu kok mantul? mantul? Bentar. Ini. Iya. Iya. Mm. Sama yang kayak Ini itu loh. sebenarnya sama yang kayak itu loh. Apa? Template ini. Apa namanya? Iya, apa namanya di elemen. Cari cari di elemen. Coba ya. Musik. Enggak ada ya. Aku dapatnya di template Canva. Jadi cari-cari pada yang kayak gini nih, bagus buat nanti jadiin podcast apa-apa, tinggal digerakin benderannya. Sama tanya apa lagi? Itu template dari Canva. Jadi bisa dicari sih di Google banyak itu. Tinggal download. Apalagi Mbak Linda tadi? Sama yang Sama yang template template kayak kayak itu loh, itu kayak kayak apa sih? apa Nada sih ukuran nada apa yang ukuran apa yang naik naik turun turun itu. naik turun itu Mantul kan? mantul kan? Ukuran nada maksudnya spektrum toh. Yang kayak Yang ritme kayak naik ritme turun naik itu. turun yang gerak-gerak Mm-mm. itu kalau di Canva nggak ada, tapi pakai aplikasi tambahan namanya Spektrum. Jadi Oke, oke. setauku di Canva sih nggak ada, jadi harus ada tambahan itu, mungkin bisa dimasukin sini nanti kalau udah bikin tinggal diunggah pakainya video. Ini diunggah spektrumnya. Oke, 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 makasih. Terus makasih. ini Terus satu lagi. satu lagi. Ukuran videonya itu Ukuran bisa videonya itu bisa diperkecil nggak? ukuran Diatur video jadi jadi besar atau besar kecil atau gitu kecil ukurannya. ukurannya. Pertanyaan bagus. Kalau di Canva, setahuku nggak bisa. Tapi kalau di KineMaster bisa. Jadi bisa akalin. Misal kalau hasil dari Canva ini terlalu besar, bisa nanti pakai KineMaster diupload kemudian kecilin ukurannya. Kalau di Canva kayaknya nggak bisa diatur deh. Simpan sebagai video, cuman PDF kayak gini-gini doang. Seperti itu. Mungkin dari Mas Atta atau dari yang lain bisa menjawab. Bisa nggak sih ngatur ukuran video di Canva? Di Canva itu serbaguna banget sih. Bisa buat bikin pamflet, bikin poster, bikin sertif, bikin PowerPoint, bikin animasi, bikin video, bisa semua. Tapi itu ya, ukuran video nggak bisa diatur. Itu pertanyaan bagus. Ada yang lain?
Ma'ruf, Rosan Ma'ruf. Kamu ngedit pakai apa? Ma'ruf. Rosan cek. Kayak Corel. Kamu ngedit pakai apa? Pakai Kayak Canva kan? Corel. Oh, pakai Corel. Ampun. Ini udah tingkatnya beda ya. Gak level pakai Canva. Tapi Canva itu lebih praktis, menang praktisnya. Tapi kalau mungkin keren ya itu kayak ini ya, animasi apa namanya, jiwa kreatifnya tuh bisa lebih terbangun ya. Corel ini bisa nih, calon-calon.com ini. Tapi Rausan pernah pakai Canva nggak? Kalau kanvanya pakai Webpack. Ya berarti pernah ya. Iya, Bagus. Kalau animasi di Canva pernah bikin nggak? belum sempat. Belum sempat. Oh iya, kelebihan Canva dari Corel, mungkin Corel itu nggak bisa animasi. Benar nggak? Bisa nggak sih animasi di Corel? Belum tahu kalau animasinya. Belum tahu. Setauku Corel itu buat kayak desain-desain gitu. Jadi ya desain grafis. Jadi nggak bisa buat animasi. Nah ini salah satu kelebihan Corel. Jadi beruntung belajar Corel, belajar Canva. Mas Hatta nggak bisa kan ya Corel itu animasi-animasi gitu. Siapa sih ini? Ini lagi dibaca apa gimana mas? Jadi seperti itu. Eh Rausan paham kan? Iya, Kak. Yang tadi aku jelasin. Oke sip. Ada yang mau tanya lagi? Tanya. Kalau nggak ada yang tanya, kemarin tugasnya Mas Atta udah ngerjain belum? Yang bikin pamflet. Oh pantesan Balkis. Oke Balkis. Oh ini udah dijawab sama Balkis ya. Bisa dikompres video online. Kalau Canva sendirinya belum bisa. Ya Balkis. Bagus. Zen, paham nggak Zen? Cek. Imawati Zain Aziza. Wah ditinggal ini. Ini udah kayak dosen ini manggilin satu-satu. Zain Aziza. Jin kayaknya itu masih rapat. Wah lagi rapat ya. Wah ya manggilnya yang Nadia. Cek sound. Wah Ayo Nadia malah teman-teman, keluar. ada yang mau ditanyakan lagi nggak?
Kalau udah nggak ada yang mau ditanyakan, boleh diakhiri dari tadi. Jangan lupa absen. Oh iya, absen ya. Paling penting tuh absen. Sambil nulis absen, aku mau jelasin sedikit bahwa animasi itu lebih tertarik ya, atau animasi video itu kayak zaman sekarang tuh lebih menarik daripada hanya tulisan. Kayak kita lihat di Instagram atau di TikTok atau di status WA sekalipun, itu yang video atau ada animasinya tuh lebih menarik. Jadi untuk zaman sekarang belajar membuat animasi yang bergerak seperti itu ataupun video ataupun pamflet itu mau ke arah kebutuhan sendiri-sendiri, kebutuhan pribadi. Jadi punya skill yang sudah wajar untuk dimiliki per individu, walaupun nggak expert banget ya, tapi bisa bikin itu udah bagus. Itu udah kayak ya udah biasa sih zaman sekarang tuh bikin kayak gitu tuh udah kayak ilmu yang biasa. Jadi teman-teman belajar ini ya sebagai batu loncatan atau wawasan yang insya Allah bisa berguna banget lah di kemudian hari. Kalau mau lagi gabut-gabut atau mau bikin sesuatu, itu bisa dipakai di Canva bikin animasi. Mungkin itu bisa saya sampaikan. Mohon maaf bila banyak kekurangan. Kalau untuk tugas kayaknya enggak cukup pamflet yang kalau misalkan teman-teman ngirim pamflet yang tugasnya Mas Atta yang bikin pamflet itu tinggal dibikin animasi, udah itu aja sih kalau berkenan membuat RTL-nya itu. Seperti itu. La fisabilil haq fastabiqul khairat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Demikian tadi penjelasan materi dari Ikmawan Ragi. Cukup jelas ya, dan pastinya bermanfaat bagi kita semuanya. Selanjutnya yaitu penutupan acara SIC ini yang akan ditutup oleh Mas Zaki selaku Ketua Umum atau yang mewakili kepadanya. Saya persilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik teman-teman, alhamdulillah selama kurang lebih 1 bulan ya, dari minggu pertama SIC sampai minggu terakhir ini ya SIC. Ya, meskipun kemarin itu ada yang diundur karena ada sedikit pertimbangan untuk diundur, tapi maka alhamdulillah kita sudah mengikuti seluruh rangkaian SIC dengan baik. Semoga dengan diadakan SIC ini, tujuan diadakannya SIC ini bisa terwujud dan bisa diterapkan dalam kehidupan sehari-hari, terutama di Komsat kita ya, Komsat tercinta, yaitu PKI Muhammad Abdul. Dengan mengucapkan lafal alhamdulillah, kita tutup bersama-sama SIC pada minggu terakhir ini. Bareng-bareng yuk. Alhamdulillah. Semoga kali ini bukan menjadi waktu yang terakhir buat kita belajar terkait Canva ya teman-teman. Semoga nanti di forum yang non formal, artinya selain di SIC ini, nanti teman-teman semoga bisa belajar terkait Canva dan pengeditan. Boleh tanya sama bidang Medcom, apalagi kader-kader kita ya, kalau ada yang sebagai pendekatan kultural juga.
Mungkin dari saya cukup yang dapat saya sampaikan. Semoga bisa bermanfaat seluruh ilmunya dan dapat diterapkan, terutama untuk dakwah gitu ya. Sharing is caring, visi misinya semoga terwujud dan tujuan diadakannya SIC semoga tercapai. Bismillah. Sekian dari saya. Billahi sabilillah haq astagfirullah khairat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Untuk acara selanjutnya yaitu penutup. Sebelum penutupan ada dokumentasi terlebih dahulu ya. Bisa dibuka kameranya. Yuk on cam. Balkis dihitung ya, Bal. Saya bentar. Ya belum. Belum, bentar. Pausan on cam dong. Ya belum, Bal. Yuk. Balkis naik pesawat ya. Senyum-senyum. Yuk on cam. Udah dihitung belum? Mau pidato? Tunggu. Yang belum siapa?